سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man salaka, man ini siapapun, man siapapun. Salaka dia menempuh, berjalan. Tariqan berada di satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana di jalan tersebut dia mencari ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan perjalanannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan yang mana di jalan tersebut dia mencari ilmu. Ya. Ini mau saya jelaskan sekarang. Man barang siapa, siapapun, salaka menempuh tariqan, jalan apapun juga. Jalan apapun juga, jalan apapun juga dia tempuh. Dalam bahasa Arab jalan itu ada dua, ada tariq, ada syari'. Syari' itu jalan besar. Syari' itu jalan besar. Tariq itu jalan yang kecil. Saya misalkan mau misalkan ya, depan saya ada bangunan, di bangunan itu ada naik ke lantai 7. Ada kelihatan itu, lantai 7 kamar itu. Saya mau ke kamar itu. Ini di bangunan saya tepatnya. Maka jalannya saya ke kamar itu namanya bukan syari'. Namanya tariq. Kenapa? Jalannya masih sempit. Masa masuk rumah bisa orang 100 barang? Enggak bisa kan? Mesti harus ngetuk pintu. Setelah itu mau ke lantai 7 harus naik tangga. Syukur kalau ada lift. Saya bisa naik lift. Lah kalau liftnya macet, berarti harus naik tangga. Jadi perjalanan saya menuju ke lantai 7 itu namanya tariq. Tariq saya dari titik ini menuju ke lantai 7. Tapi kalau saya misalkan dari Solo, saya mau ke Surabaya, lewat jalan tol lagi. Itu bukan tariq ila Surabaya, syari', jalan besar. Nah, secara maknawi itu seperti itu. Paham ya? Jadi kira-kira tariq sama syari' itu kira-kira ditempuhnya itu berat mana? Tariq. Kenapa? Karena pasti harus ngetuk pintu dan lain sebagainya. Syari' itu jalannya lebar. Jadi pahami ya? Jangan lihat jaraknya loh ya. Jangan lihat jaraknya. Kalau jaraknya Anda pakai standar, saya ke lantai 7 dengan syari' yang hitungannya jaraknya sampai kayak ke lantai 7. Jauh lebih enak syari', ya kan? Paham ya? Di tariq, berarti tariq itu jalan yang di situ sempit. Kemudian setelah itu jalannya kita mungkin harus ngetuk pintu dulu, harus buka pintu, harus naik tangga dan lain sebagainya. Paham ya? Makanya kalau misalkan nih, ada teman-teman dari sana mau ngasih, misalkan Anda di Masjidil Haram, ada orang mau maju ke depan. Dia mungkin tugas jadi muadzin atau apa. Dia kalau minta jalan di tengah orang banyak, dia nggak ngomong syari', enggak, digebuki orang deh. Suruh nyingkir semua berarti maksudnya. Kalau syari'. Dapat cinta apa? Tariq. Artinya apa? Jalan yang sekiranya cukup untuk satu orang. Paham ya? Jadi tariqan di situ ada makna kamu menempuh jalan yang di situ itu ada kesusahan. Jalan itu kamu tempuh untuk apa? Yaltamisu fihi ilman, kamu mencari ilmu. Ilmunya banyak, ilmunya dikit, pokoknya kamu menempuh jalan untuk mencari ilmu. Gitu. Nah, di sini menempuh jalan untuk mencari ilmu itu maksudnya gimana? Nah, dari keterangan syarah yang sudah kita baca dan ada di Jami'ul Ulum wal Hikam, dikatakan di situ itu yang dimaksud bisa jadi memang kamu jalan ke tempatnya para ulama atau memang kamu mengkaji kitab atau keterangan yang sudah dibaca. Ini kan tadi nanti nyatet kan? Nyatet kan nanti bisa dipelajari lagi di rumah masing-masing atau kamu berusaha memahaminya atau mungkin kalau sekarang kemudian duduk manis di depan HP atau di depan laptop atau di depan TV, lihat YouTube kajian itu juga termasuk apapun jalannya untuk mendapatkan ilmu. Paham ya? Nah, bahkan sebagian syarah itu menyatakan bahkan
ini bukan pelakunya. Kalau termasuk kalau kamu menjadi sebab ditempuhnya jalan itu. Maaf, mansalaka thariqan ini mungkin tidak semuanya bisa ya. Mungkin nggak semuanya bisa. Mungkin di antara yang lihat ini kan ada saudara-saudara kita yang berjihad mencari nafkah di luar negeri. Kadang-kadang di negerinya mayoritas non muslim. Dia mau ngamalkan mansalaka thariqan ini setengah mati. Tapi dia punya gaji, dia kirimkan ke anaknya, anaknya dibiayai masuk ke pondok pesantren. Berarti dia bukan hanya menjadi pelakunya, namun dia juga menjadi sebab daripada ditempuhnya jalan untuk mencari ilmu. Anda datang ke sini, Masya Allah luar biasa. Kemudian Anda juga menjadi sebab. Sebab orang-orang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Anda pulang ke rumah, duduk sama takmir masjid, ini masjid kita kok sepi, kayak kuburan. Dipakainya hanya ketika sholat, buat pengajian. Buatkah? Kajian. Anda ikhtiar cari ustadz yang ahlu sunnah wal jamaah. Setelah itu Anda ikhtiar untuk mencarikan dana. Oh, kegiatan dakwah itu butuh ya dana. Pakai itu repot. Makanya orang yang kerja itu juga ibadah. Kenapa? Kalau ikhtiar kerja nanti dia juga berkhidmat untuk agama Islam. Ayo kita carikan dana. Duh, untuk apa dana? Ya paling enggak masa yang datang enggak dikasih apa-apa. Yang datang dikasih kok kopi, yang datang dikasih mungkin roti atau apapun juga. Setelah itu mungkin di masjid apa sih yang baru dibenerin? Oh, ini sistemnya masjid. Buat kajian itu mengeluarkan duit buat sound system tuh jangan dikira tuh enggak dapat pahalanya luar. Bagi Anda niatnya, saya mau menciarkan Islam. Masa di bioskop sound systemnya bagus, untuk pengajian sound systemnya jelek? Iya. Kadang-kadang kalau sound system kita kadang pengajian dapat sound system jelek, ya Allah. Itu kita teriaknya la ilaha illallah, keluarnya di speaker astagfirullahaladzim. Makanya repot itu. Nah, bayangkan kan, bahaya kan? Karena ilmu itu harus disampaikan, yang mendengarkan harus ya jelas. Nih. Nabi Muhammad SAW, ini di kitab Bukhari. Rasulullah SAW itu kalau bicara kadang diulangi sampai 2 kali atau 3 kali. Kenapa kok diulangi 2 kali atau 3 kali? Biar yang menangkap pembicaraan Nabi Muhammad itu bisa menangkap dengan jelas. Nah sekarang ini agar pembicaraan tertangkap dengan jelas, itu ada wasilah namanya sound system. Jadi kalau saya mau jadi pejuang sound system, ini pejuang dakwah. Kenapa? Karena membantu tersampaikannya ilmu warisan Nabi Muhammad SAW ke telinga umat dengan baik dan benar. Sound system jelek itu bahaya. Hukumnya sunnah, bisa jadinya mubah nanti kedengarannya. Oh, mubah. Hukumnya haram. Oh, wajib. Malah tambah bahaya nanti. Nah, itu kalau sistemnya nggak benar. Jadi Anda jadi sebab apapun juga untuk tersampaikannya ilmu, untuk ditempuhnya jalan menuju ilmu, maka apa yang akan terjadi? Kalau Anda menempuh jalan menuntut ilmu, atau Anda menjadi sebab jalan menuntut ilmu itu akan ditempuh sama orang banyak. Apa hasilnya? Allah berjanji, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga. Di dunia itu dimudahkan jalannya menuju surga. Artinya apa? Jalan menuju surga itu adalah ilmu. Menuju surga itu adalah ilmu. Setelah itu amal soleh. Setelah itu nanti orang itu mau masuk surga itu kan rintangannya berat. Alam kubur, ada fitnah kubur tersendiri. Padang mahsyar berat. Bayangkan matahari jarak cuma 1 jengkal. Menurut sebagian riwayat, lagi menyatakan 1 mil. Bayangkan ini berat apa enggak ini? Berat kan? Berat ini jalan ini. Setelah itu belum lagi lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Belum lagi nanti ada hisab. Sampai nanti antri memasuk ke surga, minum telaka dan lain sebagainya. Anda bayangkan semua yang berat-berat itu. Berat-beratnya itu puluhan tahun loh ini. Bahkan bukan cuma puluhan tahun, itu bisa sampai ribuan tahun. Itu akan dijalani dengan mudah kalau Anda di dunia ini Anda menempuh jalan untuk mencari ilmu. Paham ya? Jadi nanti ketika matahari jaraknya sangat dekat dengan kepala manusia, pasti ada orang yang berkeringat, bahkan keringatnya sampai menutupi mata kakinya. Pasti akan ada. Nah, di saat-saat seperti itu, Anda tergolong orang yang akan selamat. Insya Allah Anda tergolong yang akan selamat. Artinya apa? Anda tidak merasakan berat sama sekali. Lewat jembatan Sirat, tipis, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Berat apa enggak? Anda enggak akan berat insya Allah.
Kenapa? Jalan dari rumah cari ilmu. Yang lihat online sama, nggak akan berat juga insya Allah. Kenapa? Meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Tapi jangan terus diganti lihat TikTok. Terus kan sampai selesai kajiannya ya. Paham ya? Itu nggak akan berat, bayangin. Timbangan amal. Bayangin, Anda tuh jangankan timbangan amal. Anda tuh umpama Anda sekarang ini diwajibkan rapid test, Anda deg-degan pasti. Bener apa enggak? Anda deg-degan pasti ya? Nanti alatnya gimana? Nanti kalau gini gimana? Anda pasti takut. Bayangin ini bukan rapid test lagi, bukan swab. Ini bukan check up. Ini timbangan amal Anda. Timbangannya lebih berat yang buruk, OTW tempat panas. Timbangannya lebih baik amal soleh, semoga kita termasuk insya Allah. OTW surga. Amin. Bayangin itu kira-kira perbedaannya OTW-nya kan jauh ini ya. Itu kira-kira deg-degan apa enggak? Bayangin nih, semuanya itu dibuat mudah nanti. Semuanya dibuat mudah. Saya diundang ke Jakarta. Diundang ke Jakarta. Kalau saya cari bis, cari ini itu berat apa enggak? Berat. Ada yang memudahkan. Habib Muhammad, saya urus semuanya. Tiket saya belikan kelas bisnis. Duduk yang paling depan. Kelas bisnis itu kalau naik pesawat Anda baru baru gerak dikit pramugari datang. Perlu apa Pak? Beda, bis jenengan sampai jengkelit tak mungkin diparani. Lah. Ya kan? Go. Ada yang memudahkan. Anda bayangin nih, Anda bayangin ya. Ini kemudahan perjalanan Jakarta dengan susahnya kalau manual sama kalau dibantu ya. Kalau manual harus nyari tiket, belum beli tiket sendiri ya mahal. Akhirnya mau nggak mau naik tiket bis. Bis perjalanannya belum kalau macet. Di tolnya nggak macet, iya keluar tol macet. Macam susah macam-macam. Di bis itu mau buang air kecil aja kadang-kadang harus nunggu. Bener apa enggak? Itu yang manual. Setelah itu nanti turun di terminal cari tempat lagi. Waduh capek. Bayangin kalau orang dimudahkan dari rumah, ini orang dimudahkan. Mau dakwah ke Jakarta, oh saya akan permudah semuanya. Dari keluar pintu rumah sudah ada yang jemput. Diantar ke naik mobil. Sampai ke bandara sudah ada yang ngurus. Tiket semua sudah kita check-in kan. Lewat jalur khusus langsung ke lounge. Langsung tempat makan-makan. Ada tempat tunggu yang ada makannya ya. Tempat tunggu yang ada makannya. Makannya pilih semaunya, bebas. Semaunya bebas. Semuanya bebas. Nanti setelah itu naik pesawat sudah dicarikan tempat duduk yang paling enak. Turun dari pesawat sudah ada yang ngurusin. Dijemput, masuk ke hotel, mandi, makan malam, kemudian pengajian. Kira-kira waktunya sama kalau naik bis jauh apa enggak? Jauh. Enaknya jauh apa enggak? Itu baru jalan ke Jakarta. Lah kalau jalan ke surga kira-kira gimana? Kira-kira mau pilih yang dibantu atau yang enggak dibantu? Bantu apa enggak? Lah biar dapat bantuan maka Anda sekarang hidup yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Ada ulama yang mengkaji hadis ini di kitab Dalilul Falihin, dikaji hadis ini unik. Hadis ini sebenarnya panjang. Di antaranya apa? Hadis ini awalnya barang siapa yang menolong orang mukmin, Allah akan menolong dia di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan memudahkan dia di hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aibnya orang, Allah akan menutupi aibnya dia. Yang menolong orang, Allah akan menolong dia. Setelah itu, ini kan kayak balasan semua kan? Menolong orang, ditolong sama Allah. Memudahkan orang, dimudahkan sama Allah. Setelah itu apa? Menempuh ilmu, dimudahkan jalan menuju surga. Maknanya apa? Balasan kita sudah capek, susah cari ilmu, Allah nanti membalas dengan Allah memudahkan perjalanan kita menuju surga. Jadi Anda jangan bingung kalau Anda cari ilmu capek. Datang dari jauh, pengen Anda justru harusnya tambah semangat ketika Anda mau berangkat ada ujian. Anda mau berangkat cari ilmu, tiba-tiba ada ujian. Ujiannya apa? Hujan deras. Hujan deras. Buka lemari, ada mie instan kuah. Ini kan nanti setan bisi. Masak, kodok, lihat YouTube. Cukup. Nanti kalau pergi masuk angin. Kalau masuk angin besok begini. Lihat YouTube insya Allah pahalanya sama. YouTube pertama kali begitu. Akhirnya masak.
masaknya mundur-mundur. Akhirnya begitu lihat YouTube, setan bisik lagi. Ada trailer film terbaru. Ada ini siapa youtuber ngevlog. Akhirnya makan mie, tidak lihat YouTube-nya cuma 5 menit itu aja tidak paham. Semenit ada tidak paham. Akhirnya diganti, ya udah tidak ngaji. Justru ketika sedang hujan deras, Anda berangkat cari ilmu dan ilmu. Ya Allah, saya tempuh capeknya, susahnya perjalanan untuk mencari ilmu. Nanti mudahkanlah perjalanan saya menuju surga. Dan setelah itu yuk kita mikir, kira-kira kalau Allah ngasih surga. Kalau Allah ngasih surga malah dikasih. Kira-kira yang lainnya surga dikasih apa enggak yang bawahnya surga? Kita nih hidup tujuan inti pengen apa sih? Tujuan akhir kehidupan ini apa? Surga. Ada enggak tujuan yang lebih tinggi daripada surga? Tertinggi secara umum itu kan surga. Benar apa enggak? Ya, mohon maaf. Dikasih nih, umpama Anda bisa milih, kasih tiket ke Bali sama tiket ke surga. Milih mana? Benar. Milih mana? Bali enak loh. Ayo, ada private pool. Kolam renang khusus di vilanya. Tapi sama surga, milih mana? Surga berarti surga lebih tinggi daripada, enggak usah Bali, Hawaii. Jalan-jalan keluar negeri. Milih surga apa milih jalan-jalan keluar negeri? Yakin? Ya kira-kira kalau yang istimewa dikasih bawahnya surga mau Allah, kalau kita minta dikasih apa enggak? Kasih. Syaratnya tadi man itu isim syarat. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman. Syaratnya apa? Kamu cari dulu jalannya untuk mencari ilmu, nanti Allah akan memudahkan jalan kamu untuk menuju surga. Itu. Alhamdulillah kita semua sudah menempuh jalan untuk mencari ilmu kan? Nah, semoga Allah nanti memudahkan kita untuk berjalan menuju surga. Amin. Allahumma